Let me introduce myself. My name is Juwita Trikinanti from Management Study Program, Class Management 25A at Universitas Teknokrat Indonesia, NPM 25411027. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang produsen, konsumen, dan efisiensi pasar dalam ilmu ekonomi mikro. Dalam ilmu ekonomi mikro, pembahasan mengenai konsumen, produsen, dan efisiensi pasar merupakan dasar untuk memahami berbagai sistem ekonomi berjalan. Menurut Giorgino Mankiw dalam bukunya Principle of Microeconomics, ekonomi pada dasarnya mempelajari bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Sementara itu, Sadono Sukirno menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi di masyarakat terdiri atas 3 pelaku utama, yaitu konsumen, produsen, dan pemerintah. Ketiganya berinteraksi di pasar untuk melakukan kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Michael Parkin menambahkan bahwa keseimbangan dan efisiensi dalam pasar akan tercapai apabila keputusan konsumen dan produsen berjalan secara bebas, tanpa intervensi berlebihan serta informasi tersedia secara sempurna. Pengertian konsumen. Konsumen adalah individu atau rumah tangga yang menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Menurut Sadono Sukirno, konsumen bertindak sebagai pihak yang memiliki pendapatan dan menggunakan pendapatan tersebut untuk membeli barang dan jasa agar memperoleh kepuasan atau manfaat. Menurut Mankiw, perilaku konsumen menjelaskan bagaimana seseorang membuat keputusan dalam menggunakan pendapatannya yang terbatas untuk memaksimalkan kepuasan. Hal ini mencakup bagaimana konsumen memilih barang mana yang akan dibeli dan berapa banyak jumlahnya. Tujuan dari konsumen adalah memaksimalkan kepuasan atau utilitas dari barang dan jasa yang dikonsumsi. Konsumen akan semakin berusaha memilih kombinasi barang dan jasa yang diberikan tingkat kepuasan tertinggi sesuai dengan kemampuan keuangannya. Dalam kenyataannya, kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi suatu barang akan semakin menurun seiring bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi. Inilah yang dijelaskan dalam hukum Gosen 1, yaitu hukum tentang menurunnya kepuasan marginal. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin banyak barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. 2. Harga barang dan jasa. Harga yang tinggi cenderung menurunkan jumlah barang yang dibeli, sedangkan harga yang rendah meningkatkan jumlah pembelian. Ketiga, selera dan preferensi. Setiap individu memiliki selera berbeda yang mempengaruhi pilihan konsumsi. 4. Harapan terhadap masa depan. Jika konsumen memperkirakan harga akan naik, mereka cenderung membeli lebih banyak sekarang. Yang kelima, iklan dan informasi pasar. Promosi dapat mempengaruhi minat dan kepuasan konsumen untuk membeli suatu produk. Selanjutnya, pengertian produsen. Produsen adalah pihak yang melakukan kegiatan menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Menurut Sadono Sukirno, produsen tidak hanya menghasilkan barang, tetapi juga mengatur faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku agar bisa menghasilkan output secara efisien. Sedangkan menurut Michael Parkin, produsen berusaha mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan maksimal, yaitu keuntungan terbesar dengan biaya sekecil mungkin. Tujuan utama produsen adalah memaksimalkan laba. Namun, selain laba, produsen juga memiliki beberapa tujuan lain. Pertama, menjaga keberlangsungan usaha. Produsen ingin tetap bertahan dalam jangka yang panjang. Kedua, memperluas pasang pasar dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Ketiga, menekankan biaya produksi agar lebih efisien dan bersaing dengan produsen lain. 4. Meningkatkan kesejahteraan karyawan, karena kinerja pekerja yang baik berpengaruh pada produktivitas. Faktor yang mempengaruhi produksi. 1. Harga faktor produksi seperti upah, bunga, dan bahan baku. 2. Teknologi. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi. 3. Jumlah tenaga kerja dan keterampilan. Semakin baik kualitas tenaga kerja, semakin tinggi produktivitasnya. 4. Kebijakan pemerintah seperti pajak, subsidi, atau regulasi lingkungan. 5. Kondisi pasar dan persaingan mempengaruhi strategi harga dan jumlah produksi. Selanjutnya, interaksi konsumen dan produsen di pasar. Konsumen dan produsen bertemu di pasar untuk melakukan transaksi jual beli. Konsumen datang ke pasar untuk membeli barang sesuai kebutuhan. Produsen datang ke pasar untuk menjual barang hasil produksinya. Harga suatu barang terbentuk dari interaksi antara permintaan, demand dengan konsumen dan penawaran supply dari produsen.
Apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan, maka tercapai harga keseimbangan pasar, equilibrium pasar. Mankiw menjelaskan bahwa keseimbangan pasar adalah keadaan di mana kekuatan permintaan dan penawaran berada dalam keseimbangan, sehingga tidak ada kecenderungan harga untuk naik dan turun. Efisiensi pasar dalam pandangan ekonom. Pengertian efisiensi pasar. Efisiensi pasar adalah kondisi ketika sumber daya ekonomi dialokasikan dengan cara yang paling optimal, sehingga tidak ada yang dapat memperoleh keuntungan tambahan tanpa merugikan pihak lain. Menurut Mankiw, pasar dikatakan efisien apabila barang dan jasa diproduksi oleh produsen yang biayanya paling rendah dan dikonsumsi oleh konsumen yang paling menghargainya. Parkin menambahkan bahwa efisiensi terjadi ketika tidak ada sumber daya yang terbuang dan setiap keputusan ekonomi menghasilkan manfaat sosial yang maksimal. Jenis efisiensi. 1. Efisiensi produksi. Terjadi ketika produsen menghasilkan barang dengan biaya paling rendah dan menggunakan sumber daya secara optimal. 2. Efisiensi alokatif. Terjadi ketika barang diproduksi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. 3. Efisiensi distributif. Terjadi ketika hasil produksi didistribusikan secara adil di antara anggota masyarakat. Surplus dan kesejahteraan. Efisiensi pasar Surplus dan kesejahteraan. Efisiensi pasar berkaitan dengan konsep surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen adalah manfaat yang diterima konsumen karena mereka membayar harga lebih rendah daripada kesediaan maksimal mereka untuk membayar. Surplus produsen adalah keuntungan yang diperoleh produsen ketika mereka menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari biaya minimumnya. Jika total surplus digabungkan keduanya mencapai titik maksimum, maka pasar dikatakan efisien. Kegagalan pasar. Meskipun pasar dapat bekerja dengan efisien, dalam kenyataan tidak selalu demikian. Menurut Mankiw dan Sukirno, terdapat beberapa situasi di mana pasar gagal mencapai efisiensi yang disebut kegagalan pasar. Beberapa contoh-contoh kegagalan pasar. Yang pertama, eksternalitas. Terjadi ketika kegiatan ekonomi seseorang mempengaruhi pihak lain tanpa melalui mekanisme harga. Contohnya, polusi dari pabrik menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar. 2. Barang publik. Barang publik seperti jalan raya atau pertahanan nasional tidak dapat disediakan secara efisien oleh mekanisme pasar karena bersifat non-rival dan non-eksklusif. Ketiga, kekuatan monopoli. Jika satu produsen menguasai seluruh pasar, maka harga bisa ditentukan sesuka hati, yang menimbulkan ketidakefisienan. 4. Asimetri informasi. Terjadi ketika salah satu pihak dalam transaksi memiliki informasi yang lebih banyak daripada pihak lain, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam keputusan ekonomi. Lalu, peran pemerintah dalam menjaga efisiensi pasar. Menurut Mankiw dan Parkin, pemerintah memiliki peran penting untuk memperbaiki kegagalan pasar dan menjaga agar pasar tetap efisien. Beberapa kebijakan pemerintah yang umum dilakukan, antara lain, yang pertama, pajak dan subsidi. Pajak untuk mengurangi eksternalitas negatif, misalnya polusi, dan subsidi yang mendorong produksi barang yang bermanfaat sosial. Yang kedua, penetapan harga maksimum dan minimum, seperti harga dasar gabah atau harga eceran tertinggi obat. 3. Penyediaan barang publik. Pemerintah menyediakan layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 4. Pengawasan pasar dan perlindungan konsumen untuk mencegah penipuan, kartel, dan praktik monopoli. Kesimpulan, dari apa yang sudah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa konsumen berperan sebagai pihak yang berusaha memaksimalkan kepuasan dari konsumsi barang dan jasa. Produsen berperan sebagai pihak yang berusaha memaksimalkan keuntungan dari kegiatan produksi. Pasar menjadi wadah interaksi keduanya, di mana harga dan kuantitas barang ditentukan melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Efisiensi pasar terjadi apabila alokasi sumber daya menghasilkan kesejahteraan sosial yang maksimal, yaitu ketika total manfaat bagi konsumen dan produsen berada pada titik tertinggi. Namun, dalam kenyataan, pasar tidak selalu efisien. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan ekonomi. Demikian pembahasan lengkap mengenai konsumen, produsen, dan efisiensi pasar dalam pandangan Mankiw, Sukirno, dan Parkin. Melalui pemahaman ini, kita dapat mengetahui bahwa keseimbangan pasar tidak hanya ditentukan oleh harga dan kualitas, tetapi juga oleh perilaku manusia, struktur pasar, serta kebijakan ekonomi yang mendukung terciptanya kesejahteraan bersama.